Selatan atau Vietnam Utara mempunyai negara penduduk masing-masing. Delta Selatan didukung oleh Amerika Serikat yang berbahan kapitalisme, sedangkan negara yang mendukung Vietnam Utara adalah negara-negara yang berevolusi komunisme. Dan film ini diangkat peristiwa terjadi pada 1965 menampilkan kondisi saat perang pecah antara Amerika dan Vietnam Utara. Pemberlakuan wajib militer yang ditetapkan Amerika Serikat memaksa mereka, para pemuda Amerika, harus merelakan diri ikut berperang melawan pasukan Vietnam Utara yang sangat terkenal sadis dan kejam. Bagaimana kisahnya? Dan inilah film We Were Soldier. Cerita berawal pada tahun 1954 ketika pasukan kolonial Prancis di Vietnam dihadang oleh pasukan tentara Vietnam yang berjumlah lebih banyak. Pasukan Prancis jelas sangat terdesak oleh kepungan-kepungan pasukan Vietnam. Di peristiwa itu seluruh pasukan Prancis tewas dan tersisa, dan kejadian ini juga sekaligus mengakhiri perang dunia ke-1 yang membuat Vietnam terpecah menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Adegan beralih ke tahun 1964 yang pada saat itu Amerika Serikat sedang berperang dengan Vietnam Utara. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Lieutenant Halmor. Ia adalah seorang pemimpin pasukan yang telah sukses memenangkan pertempuran di perang Korea beberapa tahun sebelumnya. Sekarang ia ditunjuk untuk melatih sekaligus membentuk pasukan elit khusus yang akan diterjunkan ke Vietnam. Terlihat Lieutenant Halmor mendatangi markas militer yang terdapat 400 prajurit yang akan ia pimpin. Ternyata 400 prajurit yang akan ia pimpin kebanyakan berasal dari wajib militer yang pada saat itu diberlakukan Amerika. Setelah semuanya siap, mereka pun memulai latihan di mana Halmor juga membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Beberapa minggu telah berlalu, berbagai metode latihan pun terus diberikan Halmor kepada pasukannya. Hingga tiba saat-saat mereka sebelum diberangkatkan ke Vietnam. Tentara Halmor melalui pidatonya, Halmor menyampaikan bahwa ia akan menjadi tentara pertama yang akan meninggalkan kartu, sekaligus terakhir yang akan meninggalkan medan perang. Singkat cerita, Halmor dan pasukannya pun sudah berada di pangkalan militer Amerika di wilayah perbatasan antara Kamboja dan Vietnam, di mana mereka akan memulai misinya. Di hari itu juga mereka mendapatkan laporan jika ada beberapa pasukan Vietnam Utara di area perbukitan yang berjarak beberapa mil dari lokasi mereka. Namun, laporan itu tidak menjelaskan berapa jumlah pasukan yang akan mereka hadapi di bukit tersebut. Dan sigap Halmor menanggapi laporan itu dengan mengerahkan 60 prajurit pertama yang akan menaiki pesawat Huey menuju lokasi. Dan disebut juga lembah kematian untuk orang darat untuk lokasi itu. Pesawat pun mulai mendarat di mana Halmor merupakan Amerika pertama yang menginjakan kaki di tempat itu. Setelah itu pasukan Amerika mulai melangkah dengan formasi menyebar dibagi dua peloton. Di situ peloton Halmor berhasil menangkap salah satu tentara Vietnam yang sedang bersembunyi di bawah semak belukar. Prajurit Vietnam itu dipaksa untuk memberitahu keberadaan rekan-rekannya, dan ternyata di atas sana terdapat 4.000 pasukan Vietnam Utara. Di peloton satu juga menemukan prajurit Vietnam yang sedang bersembunyi. Namun sayangnya mereka berhasil menangkap. Dengan pengalaman itu dan kemudian sangat minim, mereka malah mengejar prajurit Vietnam itu dan celakanya dibunuh oleh salah satu taktik pasukan Vietnam Utara yang belum diketahui Amerika, di mana sudah terdapat pasukan Vietcong di sekeliling tempat itu yang sudah siap memberondong pasukan Amerika. Lalu pasukan Vietnam mulai menembaki mereka. Kejadian itu membuat panik semua prajurit Amerika. Bertahan dan berlindung adalah cara terbaik yang mereka pilih karena mereka benar-benar terjebak oleh kepungan Vietnam. Di peloton 1, Halmor juga mengetahui kalau peloton 2 sedang dikepung pasukan Vietnam Utara. Namun, peloton Halmor juga mulai diserang pasukan Vietnam yang baru kedatangan. Banyaknya pasukan Vietnam membuat pasukan Halmor kewalahan dan satu persatu tumbang bertambah. Bahkan Lieutenant Hendrik yang memimpin peloton 1 juga tewas. Posisinya langsung diambil alih oleh Sersan Seto. Seto juga langsung meminta bantuan artileri ditembakkan ke arah pasukan Vietnam. Gak lama kemudian, artileri pun ditembakkan dan berhasil mengenai beberapa pasukan Vietnam Utara. Lalu bantuan darat dan udara juga didatangkan. Di sisi Vietnam, Komandan Lee Yong Ho sedang mengatur strategi baru untuk menyerang kumpulan pasukan Amerika. Akhirnya, dari dalam bunker keluarlah puluhan pasukan Vietcong dan koloni
keluar dari lubang yang seketika menutupi area perbukitan. Homer yang melihatnya langsung meminta bantuan Eudora untuk menyerang perbukitan. Pesawat pun mulai berdatangan dan melepaskan misilnya tepat ke arah bukit yang terdapat para pasukan Vietnam Utara. Setelah serangan udara itu, salah satu pesawat Huey Amerika tertembak jatuh dan hancur. Pertempuran pun masih terus berlangsung. Pasukan Vietnam terus berdatangan dan mengepung Amerika dari segala sisi, sehingga Amerika pun kesulitan menurunkan bantuan amunisi dari udara. Akhirnya Homer membuat landasan di tempat lain untuk menurunkan amunisi dan mengangkut tentara yang cedera. Sementara itu, keadaan Hotel 1 semakin terdesak. Shepard yang mengambil kendali pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menyuruh pasukannya untuk bertahan dengan mengandalkan beberapa sisa amunisi sambil menunggu bantuan datang ke garis depan. Hingga malam tiba, Udara Pulang merencanakan penyerangan malam dengan cara bergerilya agar pasukan Beta Jenderal Sudirman yang kala itu berhasil melawan penjajah. Kemudian, para pasukan Vietnam pun mulai mengendap-endap masuk ke dalam kegelapan hutan menyasar ke lokasi Peloton 1 Amerika yang terjebak di sana. Namun Peloton 1 berhasil mematahkan serangan gerilya malam pasukan Vietnam Utara. Shepard dan pasukannya melawan sebisa mungkin serangan-serangan gerilya pasukan Vietnam Utara malam itu. Sebab kemudian di pagi harinya pasukan gerilya memulai tembakan ke arah yang dicurigai terdapat pasukan Vietnam bersembunyi. Lalu dengan saja pihak prajurit Vietnam keluar dari semak belukar dan terjadilah pertempuran pertama di hari kedua ini. Banyaknya pasukan Vietnam membuat Homer menarik mundur kembali pasukannya. Di sisi timur, seorang letnan bernama Jack tertembak dan tewas di tempat. Ketika Homer sedang meminta bantuan markas, tiba-tiba datang seorang prajurit Vietnam yang mencoba menusukkan bayonetnya dari belakang. Beruntung, Homer menyadarinya dan langsung menembak mati prajurit Vietnam itu. Lagi-lagi serangan pasukan Vietnam Utara berdatangan seakan gak ada habisnya. Sesegera mungkin Homer memerintahkan rajamennya menghubungi langsung markas pusat jika keadaan benar-benar terpojokan, yang pada menit itu juga langsung direspon markas pusat Amerika yang langsung mengerahkan 2 pesawat tempur untuk menjemput titik koordinat yang diinginkan. Namun sayangnya, kesalahan teknik membuat 2 pesawat Amerika malah menjadi embun pemicu api yang seketika menyebar ke lokasi di mana pasukan militer berada. Dampak bom api itu melahap belasan prajurit Amerika. Para prajurit Amerika yang selamat dari ledakan mencoba dibantu rekan-rekannya yang kesakitan karena luka bakar yang sangat serius. Setelah tahu bahwa serangan tadi berhasil mengubah pasukan Vietnam, Homer meminta pasukan helikopter menjemput beberapa prajurit yang terpisah untuk dievakuasi. Malam kedua pun tiba. Beberapa bagian pasukan pun mulai didatangkan untuk menggantikan Homer dan pasukan pertama yang akan ditarik mundur ke markas. Namun dengan tegas, Homer menolak perintah markas karena sama aja akan membunuh semua pasukan yang baru tiba ini. Sedangkan mereka baru diterjunkan ke medan perang Vietnam untuk pertama kalinya. Di hari ketiga, sebelum memulai pertempuran, Homer menyuruh pasukannya untuk lebih menyesuaikan kondisi dengan medan itu. Salah satunya menyuruh pasukannya menggunakan bayonet masing-masing senjatanya. Homer dan pasukannya mulai mengawali serangan. Hingga seluruh pasukan Homer bersemangat ke atas bukit yang terdapat pasukan Vietnam bersenjata mesin yang siap menyambut kedatangan mereka. Namun tiba-tiba datang bantuan helikopter Amerika yang langsung melepaskan tembakan-tembakan mesin yang berhasil menghabisi pasukan Vietnam Utara di bukit itu. Pada akhirnya pasukan Amerika berhasil menguasai bukit tersebut. Di dalam goa, Komandan Nguyen Hu beserta pengawalnya bersiap melarikan diri dari kesergapan pasukan Amerika. Sementara itu, prajurit Vietnam yang selamat dari serangan tadi akan menjadikan perang Amerika. Selang beberapa menit, datanglah pesawat yang mengangkut para jurnalis. Di situ, Homer dan beberapa pasukannya langsung diwawancarai oleh para jurnalis itu. Namun, Homer tak bisa berkata apa-apa. Dia mau menghindar dan pergi sambil menangis menyesali kematian anak buahnya. Lalu Homer meminta kepada Joe agar menceritakan kejadian itu kepada para jurnalis. Kemudian Homer pun bergegas pergi menaiki helikopter.
Terlihat dia juga tentara terakhir yang meninggalkan medan perang I itu. on the dance floor. Dengan banyaknya jumlah tentara Vietnam yang terbunuh di pertempuran lembah kematian, bukan berarti Amerika telah memenangkan perang di Vietnam. Pasukan Vietnam Utara yang